Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah Heni Kurniawati, biasa dipanggil Ibu Heni. Saya bertugas di SDN 12 Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Saat ini saya ditugaskan menjadi guru kelas rendah, khususnya kelas 1. Belasan tahun yang lalu saya ditugaskan menjadi guru kelas tinggi. Di video ini saya ingin berbagi praktik baik yang saya lakukan di kelas saya untuk membantu siswa di kelas menjadi lebih fokus, tertib, dan nyaman dalam belajar. Judul praktik baik ini adalah dari kelas gaduh jadi lebih fokus. Sangat shock terapi sekali saya yang biasanya mengajar di kelas tinggi, kemudian mendapatkan tugas untuk mengajar di kelas rendah, khususnya kelas 1. Saat awal mengajar, saya menghadapi tantangan yang cukup besar. Siswa seringkali sulit fokus, tidak memperhatikan instruksi, bahkan terlihat acuh dan mengabaikan aturan yang berlaku di kelas. Kelas terasa gaduh, terus tidak kondusif, dan tentu saja hal ini menghambat proses pembelajaran. Dan dengan kondisi kelas yang heterogen juga, yang siswanya mungkin ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus juga, saya begitu kesulitan dan untuk menghadapi anak-anak karena saya biasa mengajar di kelas tinggi. Saya masih menerapkan pola-pola pengajaran saya di kelas, tapi itu malah tidak membantu saya. Beberapa anak malah ada yang terlihat takut kepada saya, bahkan menarik diri. Sebagai guru, saya mempelajari itu, kemudian saya menyadari bahwa kedisiplinan tidak bisa dipaksakan. Anak-anak usia dini ini tidak serta-merta bisa mematuhi aturannya hanya karena disuruh atau dimarahi. Saya pun mulai berpikir bagaimana agar mereka mau tertib tanpa merasa ditekan. Saya tidak ingin menjadi polisi di kelas, tapi justru ingin menjadi teman belajar yang membantu mereka memahami kenapa mereka perlu tertib, bukan hanya bagaimana caranya. Di situasi yang saya hadapi itu, saya terus mempelajari bagaimana cara saya ini meyakinkan anak-anak untuk melakukan hal-hal baik tanpa terpaksa gitu. Sebelumnya kan mereka harus menaati peraturan-peraturan yang ada, tapi ya tidak hal-hal itu ya tidak efektif gitu, tidak terlaksana. Nah, saya mulai mengamati apa yang harus saya lakukan. Saya pun mulai melakukan beberapa pendekatan sederhana tapi bermakna, seperti bermain boleh tidak boleh. Saya menanyakan kepada mereka hal-hal yang seperti apakah boleh kita berlari-lari di dalam kelas saat jam pelajaran. Saya tidak menjawab, tapi saya biarkan mereka menjawab hal-hal seperti itu. Oh, tidak boleh, Bu. Nah, terus ketika mereka menyampaikan itu tidak boleh, saya bertanya lagi, kenapa ya tidak boleh? Jatuh, Bu. Nanti kalau jatuh, bla 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 bla. Mereka menjelaskan. Nah, saya memancing terus, saya pancing terus pendapat-pendapat anak-anak kan polos. Jadi saya pancing dengan pertanyaan saya, mereka harus menjawab dengan jawaban mereka sendiri. Saya menggunakan permainan ini untuk memantik kesadaran mereka tentang perilaku baik dan tidak baik di kelas dengan cara bermain. Saya berharap mereka dengan permainan ini tidak digurui. Jadi apa yang mereka ungkapkan itu ya dari mereka sendiri. Kemudian dari permainan yang sudah dilakukan itu, saya mengajak mereka berdiskusi tentang aturan. Nah, berarti supaya kita belajarnya enak, ayo kita sama-sama membuat aturan yang sudah anak-anak jelaskan tadi. Saya kembalikan lagi, anak-anak tadi kan menjelaskan seperti ini, bla 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 bla. Terus saya bertanya kepada mereka apa yang membuat kelas nyaman, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mereka saat jam pelajaran. Saat mereka dilibatkan, mereka jadi lebih memiliki rasa tanggung jawab yang saya lihat ya, karena ya apa yang kita buat ini asalnya dari mereka gitu. Setelah kita berdiskusi, saya dan anak-anak berdiskusi, saya mengajak mereka, nah dari apa yang kalian ucapkan kepada ibu,
Nah, ini boleh ya kita sepakati bersama-sama bahwa hal ini kita sepakati bersama-sama tidak baik atau kurang baik dilakukan ketika jam pelajaran di dalam kelas. Nah, kita sepakati bersama ya. Nanti saya sampaikan kepada anak-anak nanti. Kesepakatan kita bersama-sama ini akan ibu buatkan sebuah poster. Nanti posternya akan kita tempel. Nah, itu. Kemudian posternya saya buat, kemudian saya ceritakan kembali kepada anak-anak. Loh, ini anak-anak yang kita bicarakan kemarin. Nah, ini ada gambarnya nih sesuai dengan yang anak-anak sampaikan kepada ibu. Nah, selain itu saya juga membiasakan setiap hari meluangkan waktu untuk melaksanakan refleksi dan apresiasi ketika anak-anak melakukan hal-hal yang baik. Apakah kita sudah menjalankan kesepakatan pada hari ini? Saya terus mengingatkan anak-anak kembali. Sebelum memulai pelajaran juga, saya juga mengingatkan anak-anak tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Kemudian apa yang setelah selesai pembelajaran, saya merefleksi anak-anak, apakah kita sudah menjalankan kesepakatan kita, terus apa yang bisa diperbaiki besok. Saya juga memberikan pujian kepada anak-anak yang sudah bersikap baik di dalam kelas. Reward kepada anak-anak. Ya, hal ini perubahan mungkin tidak instan ya, tidak akan langsung terjadi perubahan karena ya merubah itu sulit sekali, butuh waktu. Cuman yang paling menyenangkan setelah saya melakukan hal ini, saya lebih gampang untuk mengkondisikan anak-anak di kelas. Semisal jika anak-anak mulai gitu kan, anak-anak ini pasti ya aktif sekali, mulai terasa udah semakin gaduh, saya mulai mengingatkan anak-anak, ayo apakah boleh? Saya cuma bertanya seperti itu, anak-anak sudah paham, sudah langsung rapi kembali ya. Sambil kadang-kadang juga jika anak-anak fokusnya mulai buyar, saya juga memberikan ice breaking. Tapi dengan langkah-langkah yang saya kerjakan, saya merasa lebih mudah untuk mengkondisikan anak-anak pada posisi yang tertib saat mengikuti pelajaran. Mungkin dampak yang itu ya, dampak yang sangat terlihat sekali yang saya rasakan. Kemudian maaf Bapak Ibu sekalian, saya dalam sedang kondisi yang tidak enak badan, ada flu-flu sedikit. Kemudian dari hal-hal yang sudah kita lakukan bersama itu, ada anak-anak yang refleks jika ada temannya yang lain membantu saya untuk mengingatkan temannya bahwa apa yang dilakukan itu, oh ini jangan, nah ini kurang baik, baiknya kita seperti ini. Mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah semenjak diskusi, semenjak saya melibatkan mereka, saya lebih mudah untuk mengkondisikan mereka menjadi lebih tertib dan nyaman saat pembelajaran. Saya tinggal mengucapkan kata hayo, kalimat hayo, baik apa tidak, ayo kita kemarin sudah ini, kita sudah buat ini. Nah, alhamdulillah berselang berjalannya waktu, proses perbaikan, dampak fokus anak di kelas itu terlihat sekali, bahwa mereka ya bisa fokus, bisa saling menghargai dari apa yang mereka buat sendiri. Mungkin Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi guru-guru di kelas rendah yang lainnya ya, karena saya pribadi seperti yang saya bilang di awal, saya adalah guru kelas tinggi yang senantiasa terus belajar. Saya baru 5 tahun terakhir ini mengajar di kelas rendah. Saya terus memperbaiki metode-metode yang saya gunakan di kelas rendah ini. Apa yang harus saya perbaiki setiap tahunnya, setiap pembelajaran itu
saya terus mempelajarinya agar lebih baik sekali, termasuk dengan menghadapi pola tingkah laku anak-anak yang heterogen di dalam kelas ini. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu hebat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.